Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Selvi dengan NIM J1A1231188 dari kelas reguler D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai epidemiologi kecelakaan lalu lintas. Baik, langsung saja. Kecelakaan lalu lintas menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalan raya yang tidak diduga dan tidak disengaja yang dapat melibatkan kendaraan atau tanpa pengguna jalan lain yang dapat mengakibatkan korban manusia ataupun kerugian harta benda. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Tahun 1993, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan raya yang tidak disangka-sangka ataupun tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya yang dapat mengakibatkan korban manusia ataupun kerugian harta benda. Adapun penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas ini terbagi atas 6. Yang pertama yaitu umur. Umur merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi seseorang dalam melakukan aktivitas kesehariannya. Secara konseptual, umur mempunyai pengaruh yang besar terhadap kejadian kecelakaan lalu lintas. Umur 30 tahun ke atas cenderung lebih berhati-hati saat berkendara. Kemudian yang kedua yaitu kondisi rem kendaraan. Kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh kerusakan rem sering terjadi karena kurangnya pengawasan dan perawatan pada rem kendaraan. Keberadaan rem yang berfungsi sangat diperlukan untuk mengurangi peluang terjadinya kecelakaan lalu lintas, baik rem depan ataupun rem belakang. Yang ketiga yaitu kondisi ban kendaraan. Ban kempes atau pecah adalah kerusakan ban secara tiba-tiba yang dapat disebabkan oleh ban yang tertusuk oleh paku, batu tajam, ataupun benda lainnya. Bagi pengemudi kendaraan bermotor, tekanan ban harus diperhatikan karena berkurangnya tekanan ban dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam berkendara. Ketidakseimbangan ini akan meningkatkan peluang terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kemudian yang keempat yaitu kondisi lampu motor, di mana kecelakaan yang disebabkan karena lampu tidak menyala seringkali terjadi pada malam hari. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi cahaya malam hari sangat minim. Umumnya situasi di malam hari pencahayaan cenderung hanya mengandalkan lampu jalan dan lampu kendaraan. Akan tetapi saat lampu utama sepeda motor dinyalakan pada siang hari, maka hal ini akan mempermudah pengendara lain mendeteksi kehadiran sepeda motor melalui kaca spionnya. Kemudian yang kelima yaitu kondisi jalanan berlubang, di mana jalanan berlubang merupakan faktor yang berisiko menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang dapat menyebabkan meninggal dunia. Kecelakaan akibat jalanan berlubang ini seringkali disebabkan oleh pengemudi sepeda motor yang berusaha menghindari lubang yang ada pada jalanan. Namun, pengemudi tersebut melakukan kesalahan dalam menghindari jalanan tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu kondisi pencahayaan, di mana jalan gelap berisiko tinggi menimbulkan kecelakaan. Hal ini karena pengguna jalan tidak dapat melihat secara jelas pengguna jalan lain maupun kondisi lingkungan saat berkendara. Kemudian keberadaan lampu penerangan jalan sangatlah penting dan harus disediakan bagi pengguna jalan secara memadai. Fasilitas ini harus memenuhi persyaratan ditempatkan di tepi sebelah kiri jalur lalu lintas menurut arah lalu lintas. Selanjutnya yaitu gambaran epidemiologi kecelakaan lalu lintas. Yang pertama yaitu frekuensi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Adapun peningkatan kasus terjadinya kecelakaan lalu lintas pada periode Januari hingga 13 September 2022 tercatat 94.617 kasus kecelakaan lalu lintas. Jumlah ini meningkat sekitar 34,6% dibandingkan tahun 2021, yaitu terjadi sebanyak 70.000 kasus. Adapun faktor penyebab utama dari terjadinya kecelakaan lalu lintas ini yaitu 61% kecelakaan disebabkan oleh faktor manusia, kemudian 9% disebabkan oleh faktor kendaraan, dan 30% lainnya itu belum termasuk korban luka berat dan luka ringan. Adapun korban jiwa dari terjadinya epidemiologi kecelakaan lalu lintas ini yaitu yang pertama korban tewas tahun 2021 mencapai 25.266 jiwa.
korban tewas tahun 2022 mencapai 26.100 jiwa dan belum termasuk korban luka berat dan luka ringan. Adapun jenis kendaraan yang terlibat dalam proses terjadinya epidemiologi kecelakaan lalu lintas ini yaitu 73% kecelakaan melibatkan sepeda motor dan 12% lainnya itu kecelakaan yang melibatkan angkutan barang. Adapun upaya pencegahan terjadinya epidemiologi kecelakaan lalu lintas ini dengan menumbuhkan prinsip 4A yaitu awareness atau kewaspadaan, awareness atau kesadaran, attitude atau perilaku, dan anticipation atau antisipasi. Adapun distribusi terjadinya epidemiologi kecelakaan lalu lintas yang pertama yaitu orang, di mana mayoritas pelaku kecelakaan adalah laki-laki, terutama kelompok usia muda di bawah 25 tahun yang seringkali berkendara di atas kecepatan rata-rata yang dapat menyebabkan tingginya resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan selanjutnya yaitu kelompok usia lanjut di atas 65 tahun yang beresiko tinggi mengalami kecelakaan lalu lintas karena penurunan fungsi fisik dan kognitif tubuh. Selanjutnya yaitu tempat di mana kecelakaan sering terjadi di area yang padat lalu lintas seperti jalan raya dalam kota, simpang jalan, pasar, dan lokasi komunitas lainnya. Analisis lokasi juga menunjukkan bahwa tempat-tempat tanpa rambu dan penerangan yang memadai berkontribusi terhadap meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas. Kemudian yang ketiga yaitu waktu, di mana waktu tertinggi terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah antara pukul 6.00 hingga 12.00 dan 12.00 hingga 18.00. Rentang waktu ini bersamaan dengan jam sibuk aktivitas masyarakat seperti berangkat ke sekolah atau kantor dan kembali ke rumah. Pada jam-jam ini volume lalu lintas tinggi dan potensi untuk terjadinya kecelakaan juga meningkat. Kemudian determinan dari terjadinya epidemiologi kecelakaan lalu lintas ini terbagi atas 3 faktor. Yang pertama yaitu faktor manusia. Faktor manusia ini terbagi atas 2. Yang pertama yaitu kelalaian dan perilaku tidak aman dari manusia itu sendiri saat berkendara. Contohnya seperti berkendara di atas kecepatan rata-rata dan tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas saat berkendara. Kemudian yang kedua yaitu faktor psikologis seperti stres, kelelahan, depresi, dan pengaruh obat-obatan saat berkendara. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor kendaraan, di mana kondisi kendaraan atau kendaraan yang tidak layak jalan atau kondisi kendaraan yang buruk, termasuk kondisi kendaraan yang sudah tua dan rusak, sangat berisiko untuk terlibat dalam kecelakaan. Kemudian faktor yang ketiga itu faktor lingkungan, di mana kondisi jalan dan cuaca serta infrastruktur keamanan dalam rambu-rambu lalu lintas juga mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya yaitu faktor risiko epidemiologi kecelakaan lalu lintas yang terbagi atas 5. Yang pertama yaitu faktor manusia yang terdiri dari usia, di mana pengemudi muda dan lansia cenderung lebih rentan terhadap kecelakaan. Yang kedua yaitu jenis kelamin, di mana pria cenderung terlibat dalam kecelakaan lebih sering daripada wanita. Yang ketiga yaitu pengalaman mengemudi, yaitu pengemudi yang kurang berpengalaman memiliki risiko kecelakaan yang lebih tinggi. Yang keempat yaitu kondisi fisik dan mental, di mana pengemudi yang kelelahan, mengantuk, atau dalam pengaruh alkohol saat mengemudi cenderung beresiko tinggi mengalami kecelakaan. Dan yang terakhir yaitu perilaku mengemudi seperti mengebut, melanggar aturan lalu lintas, menggunakan ponsel saat berkendara juga beresiko tinggi dalam mengalami kecelakaan lalu lintas. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor kendaraan yang terdiri dari kondisi kendaraan, yaitu kendaraan yang tidak terawat, rem yang rusak, atau lampu yang tidak berfungsi juga meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas. Yang kedua yaitu jenis kendaraan seperti kendaraan besar, truk memiliki risiko kecelakaan yang lebih tinggi karena ukuran dan beratnya. Yang ketiga yaitu fitur keamanan seperti kendaraan dengan fitur keamanan yang kurang memadai seperti sabuk pengaman atau airbag juga
meningkatkan risiko cedera serius dalam kecelakaan. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan, seperti kondisi jalan yang rusak dan berlubang juga dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Yang kedua yaitu pencahayaan, seperti pencahayaan yang buruk pada malam hari atau di daerah pedesaan dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Yang ketiga yaitu kemacetan lalu lintas juga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas karena stres dan frustasi. Kemudian faktor yang keempat yaitu faktor sosial, yang terdiri dari budaya mengemudi seperti agresif atau tidak disiplin dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Yang kedua yaitu peningkatan penggunaan kendaraan, yang semakin banyak kendaraan di jalan semakin tinggi risiko kecelakaan. Yang ketiga yaitu ketersediaan transportasi umum seperti kereta api, taksi juga dapat mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan sehingga mengurangi risiko kecelakaan. Yang kelima yaitu faktor lainnya seperti desain jalan yang buruk, tikungan tajam atau persimpangan yang tidak aman dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Yang kedua yaitu kejahatan seperti pencurian, perampokan, pembegalan juga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas karena panik ataupun takut saat terjadinya perampokan. Selanjutnya yaitu patofisiologi epidemiologi kecelakaan lalu lintas, yaitu dalam konteks epidemiologi, kecelakaan lalu lintas berhubungan dengan bagaimana kecelakaan mempengaruhi tubuh manusia baik secara langsung melalui cedera fisik maupun dampak jangka panjang yang ditimbulkan, termasuk efek psikologis. Patofisiologi dari kecelakaan lalu lintas mencakup berbagai sistem tubuh yang terpengaruh oleh kecelakaan serta faktor-faktor epidemiologis yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu cedera fisik trauma keras, di mana kecelakaan lalu lintas sering menyebabkan trauma fisik langsung, termasuk benturan keras yang mengarah pada patah tulang, diskolasi sendi, serta kerusakan jaringan lunak. Cedera pada organ vital seperti hati, paru-paru, atau ginjal juga dapat terjadi akibat tekanan kuat atau benda tajam saat terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kemudian yang kedua yaitu gangguan sistem kardiovaskular, di mana kecelakaan lalu lintas juga dapat menyebabkan gangguan pada sistem kardiovaskular, baik akibat cedera langsung pada jantung atau akibat trauma yang menyebabkan syok atau gangguan tekanan darah yang bisa mengarah pada syok hipovolemik karena kehilangan darah. Kemudian yang ketiga yaitu gangguan pada sistem pernapasan, di mana benturan keras pada dada dapat menyebabkan cedera pada paru-paru yang mengarah pada pneumotoraks atau hemotoraks, di mana ini dapat mengganggu pertukaran gas dan menyebabkan gangguan pernapasan akut. Yang keempat yaitu respon inflamasi dan imunologis, yaitu tubuh merespon cedera dengan mekanisme inflamasi yang melibatkan pelepasan sitokin dan mediator inflamasi. Meskipun ini adalah respon perlindungan tubuh, proses inflamasi yang berlebihan dapat mengarah pada komplikasi lebih lanjut seperti infeksi atau cedera sekunder pada jaringan yang terpengaruh. Kemudian yang kelima yaitu faktor psikologis, yaitu selain trauma fisik, korban kecelakaan lalu lintas juga beresiko mengalami gangguan psikologis seperti kecemasan, depresi, dan PTSD atau Post Traumatic Stress Disorders. Ini dapat memperburuk pemulihan fisik dan kualitas hidup korban dalam jangka panjang. Kemudian yang terakhir yaitu faktor epidemiologis yang terdiri atas tiga. Yang pertama yaitu faktor resiko, di mana beberapa faktor resiko yang berkontribusi pada kecelakaan lalu lintas termasuk penggunaan alkohol atau narkoba. Kemudian yang kedua yaitu faktor demografi dan pola kejadian, di mana epidemiologi kecelakaan lalu lintas juga mencakup studi tentang kelompok berisiko tinggi seperti pengemudi muda, pengemudi dengan kondisi medis tertentu, atau pengemudi yang tidak menggunakan alat keselamatan.
Kemudian yang ketiga yaitu penyebab dan pola kecelakaan, di mana faktor seperti kelelahan pengemudi, cuaca buruk, atau kesalahan mekanis kendaraan juga mempengaruhi kemungkinan terjadinya kecelakaan. Selanjutnya yaitu pencegahan epidemiologi kecelakaan lalu lintas. Pencegahan epidemiologi kecelakaan lalu lintas ini membutuhkan pendekatan multisektoral yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan industri dengan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dan menerapkan strategi pencegahan yang tepat. Kita dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan menciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman. Adapun strategi pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas, yang pertama yaitu pendidikan dan sosialisasi terkait pencegahan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kemudian yang kedua yaitu program edukasi terkait kecelakaan lalu lintas. Yang ketiga yaitu penegakan hukum tilang, penjara, dan denda terkait pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Yang keempat yaitu peningkatan infrastruktur, membangun jalan yang lebih aman, meningkatkan pencahayaan, menambahkan rambu-rambu lalu lintas. Yang kelima yaitu pengembangan teknologi, sistem pengereman anti-lock, sistem kontrol stabilitas elektronik, dan sistem peringatan keluar jalur. Yang keenam yaitu peningkatan layanan kesehatan, meningkatkan akses, serta meningkatkan kualitas dan mempercepat penanganan terkait kecelakaan lalu lintas. Demikian pemaparan materi dari saya terkait dengan epidemiologi kecelakaan lalu lintas. Adapun kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan tadi adalah kecelakaan lalu lintas merupakan masalah kompleks dengan dampak signifikan terhadap kesehatan masyarakat di Indonesia. Epidemiologi kecelakaan ini menunjukkan tren peningkatan frekuensi dan dampak yang dipengaruhi oleh berbagai faktor determinan seperti perilaku manusia, kondisi kendaraan, dan lingkungan yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Faktor risiko epidemiologi yang berkontribusi meliputi kelalaian pengemudi, kondisi kendaraan yang tidak layak, dan infrastruktur yang buruk juga dapat mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Adapun patofisiologi dari epidemiologi kecelakaan lalu lintas meliputi cedera akibat kecelakaan yang melibatkan berbagai sistem tubuh, termasuk cedera fisik langsung, gangguan kardiovaskular dan pernapasan, serta dampak psikologis jangka panjang. Pencegahan kecelakaan lalu lintas juga memerlukan pendekatan multisektoral, termasuk pendidikan dan sosialisasi, penegakan hukum yang tegas, peningkatan infrastruktur terkait dengan lalu lintas, pengembangan teknologi keselamatan, dan peningkatan layanan kesehatan terkait dengan kecelakaan lalu lintas. Demikian pemaparan materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.